perkenalkan nama saya Sylvia Putri. Halo, ini saya Clara Nadia. Halo, nama saya Riani Yanti. Halo, nama saya Lena Syafira. Halo, nama saya Darlina Septiani. Halo, nama saya Ainia Putri. Selamat datang di video edukasi ini. Kali ini kita akan membahas dokumen-dokumen penting yang sering digunakan dalam operasional logistik dan perdagangan, mulai dari purchase order hingga invoice. Setiap dokumen ini memiliki fungsi yang spesifik sehingga penting untuk dipahami dengan baik. Yuk kita mulai. Oke, dokumen yang pertama kita akan membahas purchase order atau PO. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa sih purchase order itu? Oke guys, dokumen purchase order adalah dokumen yang diterbitkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bentuk permintaan resmi untuk membeli barang atau jasa. Nah, di dalam dokumen purchase order biasanya mencakup yang pertama ada nama dan alamat pembeli dan penjual. Yang kedua ada nama PO untuk referensi. Yang ketiga ada deskripsi barang atau jasa yang dibeli. Yang keempat ada jumlah barang atau jasa. Yang kelima ada harga per unit dan total harga. Yang keenam ada syarat pembayaran dan pengiriman. Nah, untuk fungsi utama dari dokumen purchase order adalah untuk memberikan kepastian antara kedua belah pihak sebelum transaksi berlangsung. Dengan PO, penjual dapat memulai proses pemenuhan pesanan sesuai permintaan. Yang kedua ada release order. Dokumen ini biasanya digunakan untuk menginstruksikan pengeluaran barang dari gudang atau lokasi penyimpanan. Isi dari release order meliputi yang pertama nomor pesanan, yang kedua detail barang yang harus dikeluarkan termasuk jumlah dan spesifikasi, dan yang ketiga ada alamat tujuan pengiriman. Release order memastikan barang yang diminta dalam purchase order siap untuk dikirim dan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Yang ketiga ada delivery order. Delivery order adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pengirim barang atau logistik. DO ini berfungsi sebagai panduan bagi ekspedisi untuk mengirimkan barang ke lokasi yang telah ditentukan pembeli. Isi dari delivery order antara lain 1. Nama dan alamat pengirim serta penerima. 2. Nomor referensi pengirim. 3. Deskripsi yang akan dikirim. 4. Instruksi khusus terkait pengiriman. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pengirim barang untuk memastikan pengiriman barang lancar. Yang keempat, surat jalan pabrik dan surat jalan ekspedisi. Perbedaan antara surat jalan pabrik dan surat jalan ekspedisi ditujukan dengan grafik atau tabel. Surat jalan memiliki dua jenis utama, surat jalan pabrik dan surat jalan ekspedisi. Keduanya memiliki fungsi yang serupa, yaitu mendokumentasikan barang yang dikirim, tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah surat jalan pabrik. Dokumen ini diterbitkan oleh pabrik atau produsen. Fungsinya adalah mencatat barang yang keluar dari pabrik menuju gudang atau langsung ke para pembeli. Biasanya berisi 1. Detail barang, jumlah, jenis, dan kode barang. 2. Tujuan pengiriman. 3. Tanda tangan pihak pengirim. Perbedaan yang kedua, surat jalan ekspedisi. Dokumen ini dikeluarkan oleh perusahaan ekspedisi yang bertanggung jawab atas pengiriman barang. Selain detail barang, dokumen ini juga mencantumkan informasi seperti 1. Nama pengiriman dan penerima. 2. Nomor kendaraan pengirim. 3. Informasi sopir atau kurir yang bertugas. Yang kelima ada berita acara serah terima atau BAST. Oke guys, setelah barang diterima oleh pembeli, dokumen yang harus dibuat adalah berita acara serah terima atau BAST. Dokumen ini merupakan bukti bahwa barang telah diterima dengan baik sesuai pesanan. Isi BAST biasanya mencakup yang pertama, detail barang yang diserah terimakan, yang kedua, waktu dan tempat serah terima, yang ketiga, nama dan tanda tangan pihak yang menyerahkan dan menerima.
BAST penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari terkait pengiriman barang. Terakhir ada invoice. Dokumen ini dikeluarkan oleh penjual sebagai tagihan resmi kepada pembeli untuk barang atau jasa yang sudah dikirimkan. Invoice mencakup yang pertama, informasi tentang penjual dan pembeli, yang kedua, nomor invoice untuk referensi, yang ketiga, rincian barang atau jasa, termasuk jumlah, harga, dan total yang harus dibayar. Yang keempat, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan yang kelima, instruksi pembayaran seperti nomor rekening. Dengan invoice, pembeli memiliki acuan resmi untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Demikian penjelasan mengenai dokumen-dokumen penting dalam operasional logistik dan perdagangan. Dengan memahami fungsi setiap dokumen ini, kita dapat memastikan proses bisnis berjalan lebih lancar dan efisien. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.